Nah, ada mitos yang mengatakan kalau ketika tengangi itu kita tidak boleh nyapu. Nanti ada sesuatu yang terjadi. Kepala tanpa badan, berambut putih keriting, matanya hitam, tapi yang lebih mengerikan lagi, kepala tersebut hanya memiliki mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BSP, ketemu lagi bareng sama Vina Mariana seperti biasa di Scary Diary. Seperti biasa, hari ini aku akan menceritakan tentang kisah horor yang sudah dikirimkan oleh Sobat BSP ke email Radio BSP Pekalongan. Dan langsung aja tanpa berlama-lama, kali ini kita akan menceritakan tentang kisah horor yang dialami oleh seorang pendengar BSP bernama Mbak Putri. Langsung aja simak ceritanya. Ya Sobat BSP, kejadian ini terjadi ketika Mbak Putri ini masih duduk di bangku SMA. Nah, memang menurut keterangan Mbak Putri, SMA-nya ini termasuk salah satu SMA yang angker. Jadi aku jelasin layoutnya ya Sob. Sekolah ini itu dekat sekali dengan kebun, dan tentunya kebun-kebun yang rindang dengan pohon-pohon yang banyak. Ada pohon pisang, pohon mangga, yang pastinya membuat suasana sejuk tapi sekaligus horor. Nah, gak hanya itu, sekolah ini juga belakangnya adalah pemakaman. Jadi udah bisa kebayangkan betapa suasananya emang mendukung banget gitu. Cerita ini terjadi ketika pada masa-masa ujian sekolah. Nah, ujian sekolah kita tahu pasti kalau ujian sekolah pulang cepet dong. Jadi ketika masuk pagi, kurang lebih sekitar jam 12 udah pulang. Nah, seperti yang aku bilang tadi Sob, suasana sekolah tersebut pastinya adem dengan angin sepoi-sepoi dan semilir angin gitu. Sehingga membuat Mbak Putri memutuskan dengan teman-temannya untuk tidak pulang dulu. Akhirnya mereka memutuskan untuk jajan-jajan di sekolah dan duduk di salah satu tempat di area sekolah tersebut yang kebetulan itu berdekatan dengan kebun tersebut. Ya udah, mereka bercanda-canda, ngobrol-ngobrol karena kebetulan hari itu juga hari ujian terakhir. Mereka jadi santai begitu ya. Ngobrol-ngobrol, seru-seruan seperti biasa anak SMA pada umumnya. Akhirnya satu persatu dari mereka pun memutuskan untuk pulang. Satu pulang, dua pulang. Nah, sampai akhirnya tersisa Mbak Putri dan satu temannya. Sampai akhirnya waktu pun berlalu. Akhirnya sampai di jam sudah hampir menunjukkan waktu zuhur. Akhirnya mereka mulai tersadar gitu kan. Pulang yuk gitu kata Mbak Putri. Tapi tiba-tiba temannya ini merasa ingin menuju ke toilet. Ya sudah, akhirnya Mbak Putri pun mengantar temannya ke toilet. Tapi di sini si temannya ini ke toilet sendiri dan Mbak Putri ini menunggu di salah satu kelas yang kebetulan dekat dengan toilet. Entah apa alasannya ya. Kenapa Mbak Putri nggak memilih nunggu di dekat toilet, tapi lebih memilih menunggu di dekat kelas. Nah, di sini kejadiannya Sob. Karena semuanya sudah pulang, di sekolah itu hanya tertinggal Mbak Putri dan temannya. Temannya sedang ada di toilet, Mbak Putri pun ada di kelas sendirian. Suasana hening sekali. Gak terdengar aktivitas orang lain. Betul-betul hening. Nah, tiba-tiba Mbak Putri ini karena ngerasa bosan, Mbak Putri memutuskan untuk masuk ke kelas kosong tersebut. Tahu nggak apa yang dilakuin? Mbak Putri entah kenapa memutuskan untuk menyapu kelas tersebut. Kelasnya juga kotor, dia memutuskan untuk menyapu kelas tersebut. Tadi aku sempat bilang ya Sob, kalau ini tuh jam menuju zuhur. Kalau di tempatnya Mbak Putri itu namanya tengangi. Tengangi ini adalah waktu-waktu di saat siang menuju azan zuhur. Nah, ada mitos yang mengatakan kalau ketika tengangi itu kita tidak boleh nyapu. Nanti ada sesuatu yang terjadi. Ketika sedang menyapu, tiba-tiba Mbak Putri merasa merinding.
Seperti ada hembusan angin yang tiba-tiba masuk ke kelas tersebut. Tapi Mbak Putri mencoba mengabaikannya. Mbak Putri lanjut nyapu. Setelah tetap nyapu, tiba-tiba Mbak Putri seperti melihat ada sesuatu yang melayang di atas papan tulis. Tapi waktu itu Mbak Putri gak terlalu ngeh itu apa. Bayangan sesuatu yang melayang itu terus-terusan melayang di atas papan tulis. Sampai akhirnya Mbak Putri merasa terganggu dan dia pun menghentikan menyapu. Akhirnya dia menengok dan dia melihat ada sosok, ada sesuatu. Tapi pada waktu itu dia belum jelas. Sampai akhirnya dia melihat sosok itu, yang melayang-layang itu adalah kepala tanpa badan. Kepala tanpa badan, berambut putih keriting, matanya hitam, tapi yang lebih mengerikan lagi, kepala tersebut hanya memiliki mata. Dan itu berkeliling-keliling di atas papan tulis. Mbak Putri pun cuma bisa nge-freeze, diam, gak bisa gerak, otaknya memproses apa yang sedang dia lihat. Dia diam selama hampir beberapa menit. Dia merasa apa itu, apa yang dia lihat. Sampai akhirnya kepala yang berputar-putar di atas papan tulis itu berhenti. Dan Mbak Putri pun bertatapan dengan sosok itu, Sob. Mereka berdua bertatapan dan entah kenapa pada saat itu Mbak Putri benar-benar gak bisa menggerakkan badannya, gak bisa teriak, dan seperti dipaksa untuk bertatapan dengan sosok kepala buntung ini, Sob. Sampai akhirnya sedikit demi sedikit Mbak Putri pun bisa menggerakkan badannya dan dia mulai sedikit memutar badannya untuk keluar dari kelas tersebut. Pada saat dia mau keluar, dia dikagetkan sama temennya, Sob. Ternyata temennya itu sudah menunggu dari tadi dan memanggil-manggil Mbak Putri, tapi Mbak Putri seperti tidak mendengar. Akhirnya temannya pun bertanya kepada Mbak Putri, "Put, kamu lihat apa sih? Dari tadi dipanggil gak nengok-nengok." Tapi karena Mbak Putri ini tentunya sudah lumayan sering melihat hal-hal seperti itu, tapi temannya tidak percaya, Sob. Makanya Mbak Putri memilih diam dan dia langsung berjalan terburu-buru menggandeng temannya untuk keluar dari kelas. Tapi temannya ini tetap bertanya, Sob. Dan ketika hampir sampai di depan kelas, Mbak Putri sekali lagi memastikan apa yang dia lihat dan dia menengok ke belakang. Tahu? Sosok itu masih di sana. Masih di sana di atas papan tulis dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Bahkan ketika temannya sudah datang, sosok itu gak menghilang. Akhirnya setelah kejadian tersebut, Mbak Putri pun langsung memilih buru-buru pulang dengan temannya dan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Dan sejak saat itu Mbak Putri memutuskan untuk tidak akan berani sendirian lagi berada di kelas. Atau mungkin Mbak Putri sekarang udah gak berani lagi nyapu pas tengangi. Kalian tahu tengangi? Mungkin punya pengalaman seperti Mbak Putri juga. Menurut kamu sosok itu hadir apakah karena memang sosok tersebut penunggu sekolah, atau karena Mbak Putri melanggar mitos menyapu pas tengangi? Tulis komentar kamu di kolom komentar. Nanti kita akan bagi cerita kalian ke Sobat BSP di Scary Diary.